warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Niki Hadinata MKom, selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemrograman web. Perkenalkan, saya Siti Nurhafizah dan rekan-rekan saya, Suci Zuliana Fernandes, Gita Febiola, dan Miza Hilmia. Di sini kami akan menjelaskan proyek besar kami, yaitu website inventory pakaian Toko Raya Bengkalis yang bernama Raya Store. Toko Raya adalah sebuah toko pakaian yang beralamatkan di Jalan Hang Tuah, Kecamatan Bengkalis. Pada umumnya, toko pakaian ini memiliki berbagai permasalahan dalam mengelola inventaris produk-produknya. Dan pemilik toko raya ini juga mengalami hal yang serupa, yaitu kesulitan dalam mengelola data inventaris karena masih dilakukan hal tersebut secara konvensional. Dan pemilik toko ini juga kesulitan dalam mengetahui stok barangnya. Maka dari itu, kami merancang sebuah sistem website untuk adminnya dalam mengelola inventaris toko raya tersebut dengan nama Raya Store. Berikutnya yaitu use case. Di sini menggambarkan alur dari aktivitas pada setiap aktor. Namun di sini kami berpacu pada satu aktor yaitu owner, di mana owner dapat melakukan aktivitas dari mengelola data produk, mengelola data transaksi, melihat data konsumen, mengelola data penjualan, mengkonfirmasi pesanan, mengonfirmasi pembayaran, chatting, serta logout. Lalu untuk melakukan semua aktivitas tersebut, owner perlu melakukan aktivitas login serta melakukan registrasi. Berikut merupakan desain entity relationship diagram yang dimana sistem ini memiliki 3 entitas yaitu transaksi, produk, dan pengguna. Masing-masing entitasnya memiliki atributnya masing-masing dan dimana nanti akan menggambarkan bagaimana tabel akan terbentuk. Adapun tools yang kami gunakan dalam bangun sistem ini adalah server exam. Untuk database manajemen sistemnya kami menggunakan MySQL. Editornya kami gunakan Visual Studio Code. Bahasa yang kami gunakan adalah PHP, HTML, CSS. Selain itu kami juga menggunakan Bootstrap sebagai pendukung tampilan style. Baiklah, langsung saja masuk ke codingan. Yang pertama yaitu untuk file regis PHP. Di sini memasukkan link untuk menghubungkan Bootstrap. Lalu di sini ada div class untuk menambahkan image sebagai banner. Lalu di sini juga terdapat forum dengan metode post yang berisi inputan untuk email, password, konfirmasi password, serta bagian terakhir menambahkan button submit sebagai registrasi. Lalu yang terakhir kami menambahkan tag PHP. Di sini terdapat require function PHP untuk menghubungkan ke file functions PHP. Lalu kondisi, di mana jika user telah menambahkan username, password, serta konfirmasi password, maka akan menampilkan alert user berhasil ditambahkan dan akan menuju lokasi file login PHP. Berikutnya untuk file login. Di sini juga terdapat kondisi pengecekan apakah username dan password yang diinput tadi sesuai dengan database atau data yang Anda masukkan saat registrasi. Lalu di sini ada kondisi untuk pengecekan password. Di sini juga terdapat kondisi lagi untuk verifikasi password dan mengubah dari hash ke string. Jika login berhasil, maka akan menuju ke bagian dashboard. Lalu di sini juga terdapat tag PHP apabila user memasukkan username atau password yang salah. Lalu di sini juga terdapat forum dengan metode post yang berisi input email, password, serta menambahkan button submit sebagai login. Berikutnya untuk file dashboard PHP. Yang pertama ada tag PHP yang berisi dengan query select count. Di sini menghitung banyaknya jumlah data dari suatu database. Database yang kami akan tampilkan. Di sini ada data pengguna, data produk, dan data transaksi. Lalu di sini ada style untuk tampilan. Berikutnya di sini ada class announcement text. Di sini untuk menampilkan banyaknya jumlah data tadi dari suatu database. Dari data user, data produk, dan data transaksi. Baiklah, berikut merupakan tampilan dari hasil run pada file regis PHP. Yang pertama, input username, lalu menginputkan password, dan konfirmasi password.
lalu menekan button registrasi, maka user berhasil ditambahkan. Berikutnya langsung masuk ke dalam file login PHP. Di sini untuk tampilan, kita kembali menginputkan username dari inputan registrasi tadi. Lalu menginputkan ulang password dan menekan tombol login. Maka akan menampilkan dashboard admin yang berisi menu-menu dari data transaksi, data pengguna, dan data produk, serta terdapat juga profil untuk admin dan logout. Selanjutnya untuk menu data produk, di sini terdapat perkodingan untuk menampilkan data produknya, yang di dalamnya juga terdapat button tambah, hapus, dan juga edit. Pertama untuk file data _product.php, ini dibuka dengan tag PHP, kemudian di dalamnya terdapat require functions.php untuk menghubungkan dengan file functions.php, kemudian ini adalah sintaks barisan perintah untuk mengambil data dari tabel data produk, kemudian terdapat kondisi if is set post cari produk, yaitu mengecek apakah tombol cari produknya ditekan atau diklik. Kemudian ini di dalamnya terdapat barisan perintah untuk mencari keyword berdasarkan keyword yang diinputkan. Kemudian ini ada class row untuk header dari halaman data produk. Kemudian ini ada form pencarian. Kemudian untuk menampilkan tabelnya, di sini terdapat tabel data produk, yang ini adalah header dari tabelnya, dan yang ini adalah untuk menampilkan isi dari tabelnya. Kemudian terdapat link dari button edit dan link button hapus. Kemudian kita lanjutkan ke tambah.php, ini dibungkus atau dibuka dengan tag HTML, kemudian detailnya tambah data produk admin, dan ini menghubungkan dengan CSS eksternal. Di sini ada yang bootstrap, SB admin, dan juga yang font awesome min CSS. Kemudian ini terdapat headernya. Barulah ini adalah form untuk menambah data produk, di mana di sini terdapat label dan juga untuk kolom inputannya, seperti ID produk, bahan produk, jenis produk, merek, warna, dan lain-lain. Itu menggunakan type text. Ini type text seperti ini. Kemudian untuk ukuran produk dan juga kategori, di sini menggunakan select option. Nah, kemudian di sini ada button tambah datanya dan juga button untuk reset. Selanjutnya kita beralih ke edit.php. Tentunya ini dihubungkan dengan file functions.php. Kemudian terdapat if is set get ID produk. Di dalamnya terdapat query untuk mengambil data produk berdasarkan ID produk. Kemudian terdapat perkondisian nested, di mana ini adalah barisan untuk mengecek apakah tombol submitnya ditekan. Kemudian dicek lagi apakah datanya berhasil atau gagal diubah, yang dimana kalau berhasil diubah itu akan menuju ke page data produk. Kemudian di dalamnya ini ada HTML, yang ini adalah headernya, kemudian form untuk mengedit data produk. Kemudian yang terakhir hapus.php, ini adalah untuk hapus data produk, dibuka dengan tag PHP require functions.php if is set get ID produk, kemudian query untuk menghapus data produknya berdasarkan ID produk. Kemudian jika berhasil dihapus, maka ini akan mengarahkan ke data produk. Kemudian menampilkan alert pesan data berhasil dihapus. Kemudian jika tidak, maka ini terdapat fungsi die atau untuk sebagai menghentikan skripnya dengan menampilkan pesan data gagal dihapus atau akses dilarang. Kemudian kita lihat tampilan untuk menu data produknya. Nah, seperti ini. Di sini terdapat fitur pencarian. Kemudian ini ada button tambah datanya. Dan yang pastinya di sini ada tabel data produknya dengan aksi berupa icon edit dan juga icon untuk menghapus. Pertama kita coba untuk fitur pencariannya. Kita coba ketik tunik. Terus kita klik icon cari. Nah, maka keluar data yang keywordnya adalah tunik. Kemudian kita coba untuk menambahkan data. Kemudian kita masukkan ID produknya, kemudian bahannya, jenis produk, kemudian merek, ya. Kemudian warnanya. Kita pilih ukuran produknya. Di sini merupakan select option, kemudian stok produk.
harga produk, dan kita pilih gambarnya. Lalu kita klik tombol tambah data. Nah, di sini ada pesan alert menampilkan bahwa berhasil ditambahkan. Nah, berikut adalah tampilannya, data yang berhasil ditambahkan, crop list kayak tadi. Kemudian kita coba untuk mengeditnya. Kita klik icon edit. Nah, sekarang kita tinggal mengedit apa yang perlu dirubah. Di sini saya mengubah gambar produknya, kemudian warnanya misalnya. Nah, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini terdapat pesan alertnya juga menampilkan bahwa pengeditan berhasil. Nah, di sini terlihat gambarnya dan juga warna produknya sudah berhasil dirubah. Kemudian kita coba untuk menghapus datanya. Kita klik icon hapus, kemudian kita klik OK pada alert pesannya. Nah, terlihat di sini data yang tadi itu telah terhapus. Selanjutnya untuk file index.php, file ini digunakan untuk memanggil bootstrap seperti sidebar, toggle, dan icon pada semua halaman web, kecuali menu login dan registrasi. Di sini terdapat tag PHP yang di dalamnya terdapat require function.php yang digunakan untuk mengimport file function. Lalu terdapat link untuk bootstrap dan CSS-nya. Terdapat style untuk sidebar dan toggle, serta icon. Lalu di sini terdapat navbar inverse yang di dalamnya berisi logo dengan nama Raya Store, yang apabila logo ini diklik, maka akan kembali ke halaman dashboard. Kemudian terdapat site nav, yaitu navbar yang berada di samping halaman website, yang di dalamnya berisi dashboard, drop-down menu untuk data, yang terdiri dari data transaksi, data pengguna, dan data produk. Serta drop-down menu untuk admin, yang terdiri dari profil dan logout. Kemudian di sini terdapat tag PHP, yang di dalamnya terdapat kondisi untuk membuat tampilan halaman yang dinamis sesuai dengan parameter getPage yang dipilih. Kode di dalam tag PHP ini juga berfungsi untuk menghindari pesan kesalahan atau pesan error. Selanjutnya, data pengguna.php. Di sini terdapat tag PHP yang di dalamnya terdapat function.php. Lalu ada query untuk menampilkan data pengguna dari dalam database. Kemudian di sini ada class row untuk header pada halaman data pengguna. Di bawah header terdapat form input pencarian dan button pencarian, yang mana pada tag PHP dilakukan pengecekan apakah button tersebut diklik. Apabila diklik, maka akan menjalankan perintah untuk menampilkan data pengguna sesuai keyword yang diinputkan. Di sini merupakan tabel untuk menampilkan data. Ini merupakan judul kolomnya. Kode ini untuk menampilkan penomoran. Dan ini untuk menampilkan data di dalam tabel. Baiklah, selanjutnya adalah file profil.php. Ini digunakan untuk menampilkan halaman profil pengguna, di mana pengguna bisa mengupdate data mereka di halaman tersebut. Di sini terdapat tag PHP, terdapat require function, terdapat query untuk menampilkan data pengguna sesuai dengan akses login-nya. Kemudian, style untuk halaman profil. Di sini juga terdapat class row untuk header pada halaman profil ini. Kemudian, ini merupakan form update data profil pengguna. Dan sini terdapat button submit, yang mana apabila button ini diklik, maka akan menjalankan query untuk update data pengguna. Dan apabila query ini berhasil dijalankan, akan menampilkan alert data berhasil diupdate dan kembali ke halaman profil dengan data yang telah diupdate pengguna atau data terbaru pengguna. Baiklah, ini merupakan tampilan browser untuk halaman data pengguna. Sebelum itu, di sini merupakan
tampilan untuk codingan indeks yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana terdapat logo yang apabila diklik akan mengarah ke dashboard. Terdapat sidebar untuk dashboard, drop-down menu data yang terdiri dari data transaksi, data pengguna dan data produk, dan drop-down menu admin yang terdiri dari profil dan logout. Kembali ke halaman data pengguna, di sini terdapat header, terdapat menu pencarian, terdapat tabel yang terdiri dari nomor, foto, nama lengkap, email, alamat, dan nomor HP. Dan di sini merupakan data-data pengguna yang telah diselect dari database. Baiklah, kita coba melakukan pencarian dengan memasukkan keyword pramuka dan mengklik tombol searching. Baiklah, terdapat 3 pengguna yang beralamatkan Jalan Pramuka. Sekarang kita beralih ke halaman profil pengguna. Ini merupakan halaman profil pengguna, di mana pengguna bisa mengupdate data mereka. Contohnya kita mengupdate nama lengkap dan mengubah halaman. Lalu mengklik button, menampilkan alert bahwa data berhasil diupdate. Ikut tampilan setelah dilakukan update. Baiklah, kita coba kembali ke halaman dashboard dengan mengklik logo. Kita akan kembali ke halaman dashboard. Berikut merupakan source code dari data transaksi.php yang digunakan untuk menampilkan halaman data transaksi. Jadi di sini ada require function.php, yaitu untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di file functions.php. Kemudian di bawahnya ada query select all from data transaksi, yaitu untuk memanggil data pada tabel data transaksi. Kemudian di bawah ada fungsi percabangan untuk pencarian. Lalu di sini ada div class row untuk tampilan pada header. Di bawahnya ada div class row juga sebagai tampilan tabel responsif pada tabel data transaksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai script yang ada di function.php, di mana function ini berfungsi untuk mendefinisikan fungsi-fungsi untuk berinteraksi dengan database MySQL yang berhubungan dengan operasi CRUD. Untuk menghubungkannya dengan database MySQL, kita menggunakan MySQL Connect, di mana hostnya di sini adalah localhost, username-nya root, passwordnya kita kosong, dan database-nya adalah Rayastore. Selanjutnya di sini ada function query yang digunakan untuk menjalankan perintah MySQL serta mengembalikan hasilnya ke dalam bentuk array asosiatif. Di bawahnya ada function cari pengguna yang digunakan untuk mencari data di dalam tabel pengguna sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Begitu juga dengan function cari transaksi serta function cari produk. Berikutnya ada function registrasi yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi regis untuk mendaftarkan pengguna baru. Kemudian akan dicek apakah username sudah ada atau belum. Dan juga di sini dapat melakukan konfirmasi password. Di bawahnya ada function ubah data, di mana digunakan untuk mengupdate data yang ada di dalam tabel data produk. Dengan query update data produk set, atribut yang bisa diubah, kemudian where ID produk sama dengan ID produk yang dipilih. Di bawahnya lagi ada function tambah data, yaitu digunakan untuk menambah data baru pada tabel data produk dengan query insert into data produk dan sesuai dengan atribut-atribut yang ada di dalam tabel data produk. Yang terakhir ada function upload, yaitu untuk mengupload gambar dalam bentuk file. Kemudian yang terakhir adalah file logout.php yang digunakan untuk menghancurkan sesi serta menghapus semua data sesi dari server dan menutupnya. Kemudian tampilan awal akan diarahkan ke halaman login.php. Nah, berikut merupakan halaman dari data transaksi admin, di mana kita dapat melakukan pencarian data. Misalnya kita masukkan kata kuncinya OVO, maka akan muncul data-data yang mengandung kata OVO. Lalu yang terakhir adalah logout. Oke, dan kita akan kembali ke halaman login. Si Gita makan mie, si Suci yang masak. Sekian video dari kami. Hai, Bapak.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.